Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ardiansa. Saya dari Prodi PPA semester 2. Yang kami hormati kepada Ustadz Zaini selaku pengampu mata kuliah fikih di Prodi PPA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum berkorban dan masalah-masalah terkait. Jadi kurban secara bahasa ialah bermakna dekat, atau secara tadhiyah bermakna hewan sembelihan. Nah, hukum kurban sendiri ialah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ialah sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Jadi sunnah ini hanya dianjurkan saja bagi yang mampu saja. Dan keutamaan berkurban. An Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sya'aratin hasanatun. Qalu fasufu ya Rasulullah? Qala bikulli sya'aratin minasufi hasanatun. Rawahu Ibnu Majah au ghairuhu. Jadi Zaid bin Arqam berkata, dan sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Apa dasar atau hukum berkurban? Dan Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, fama lana fiha ya Rasulullah? Maka apa yang kita dapat dengan berkorban itu? Apa pahala yang kita dapat dengan berkorban, wahai Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, qala bikulli sya'aratin hasanatun, yakni dengan tiap-tiap rambut itu kebaikan. Akan tetapi dan sahabat masih melanjutkan pertanyaannya. Qalu, mereka bertanya lagi, fasufu ya Rasulullah? Maka bagaimana dengan bulu di hewan ternak tersebut, bulunya itu yang dibuat korban itu? Dan Rasulullah menjawab, qala Rasul bikulli sya'aratin minasufi hasanatun. Dan Rasulullah pun menjawab, bikulli sya'aratin minasufi hasanatun, yakni dengan tiap-tiap bulu dari hewan ternak tersebut atau hewan sembelihan tersebut itu adalah pahala atau kebaikan. Niat berkorban yakni saya niat berkorban untuk saya, untuk Zaid, untuk Muhammad, dan ini dan seterusnya. Kriteria hewan kurban. Nah, di sini ada kriteria hewan kurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban ialah harus hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud di sini ada 6. Yang pertama ialah unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ya, jadi hewan kurban tersebut itu ada standarnya. Standar hewan kurban ini bagi unta itu minimal berumur 5 tahun. Berumur 5 tahun dan memasuki waktu 6 tahun. Yakni jika unta tersebut masih berumur 4 tahun ke bawah, itu tidak boleh dijadikan kurban. Dan untuk sapi, kambing, dan untuk sapi, kerbau, dan kambing itu minimal umurnya 3 tahun dan memasuki waktu ke-4 tahun. Jika umurnya di bawah 2 tahun, 1 tahun, itu tidak boleh dijadikan kurban. Dan khusus untuk domba atau biri-biri itu boleh berumur 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Dan tidak boleh ada aib di hewan kurban tersebut, seperti halnya matanya buta satu atau kedua-duanya buta, itu tidak boleh dibuat kurban. Dan kakinya pincang tidak boleh dibuat kurban. Kakinya pincang, terus memiliki penyakit yang terlihat jelas penyakitnya, seperti tidak bisa berdiri, sakit kenapa gitu, dan lain-lain. Dan kurus atau kekurangan gizi itu tidak boleh dibuat kurban. Kurus, terus telinganya terpotong, itu tidak boleh dibuat kurban.
Dan yang terakhir itu tidak mempunyai ekor atau ekornya terpotong, itu tidak boleh dibuat korban. Waktu menyembelih hewan kurban. Jadi waktu menyembelih hewan kurban ini dilakukan pada 15 menit setelah terbitnya matahari. 15 menit setelah terbitnya matahari. Waktu menyembelih kurban ini dilakukan pada 15 menit waktu terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni sekadar 2 rakaat sholat dan 2 khutbah, atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Dan untuk waktu menyembelih itu tersendiri, untuk waktu menyembelih itu bisa dilakukan mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi berturut-turut, meskipun siang malam itu tidak apa-apa, asalkan pada tanggal 10 dan sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Adab dan kesunahan ketika berkorban. Jadi ketika berkorban ini ada beberapa adab-adab dan kesunahan yang harus dilakukan untuk orang yang berkorban atau orang yang menyembelih juga. Yang pertama ialah hendaknya tidak memotong kuku atau rambutnya orang ketika sejak awal memasuki bulan Zulhijjah sampai hewan tersebut disembelih. Jadi yang pertama itu tidak boleh memotong kuku mulai dari awal bulan Zulhijjah sampai hewan tersebut disembelih. Dan yang kedua ialah hendaknya memakan hatinya hewan ternak itu. Jika ingin mengkonsumsi sebagiannya, itu disunahkan memakan hatinya hewan ternak tersebut. Seumpamanya saya berkorban sapi, dan saya ingin mengambil sedikit dari bagian itu, maka saya disunahkan untuk memakan hati sapi tersebut. Itu sunnah. Yang kedua. Dan yang ketiga ialah pertama tidak boleh memotong kuku, sunnah makan hati. Yang ketiga, hendaknya memotong dengan tangannya sendiri. Memotong dengan tangannya sendiri, yakni maksudnya tidak mewakilkan kepada orang lain. Jadi hewan kurban tersebut itu disembelih kita sendiri. Makanya saya kurban sapi, terus yang menyembelih itu saya sendiri, itu sunnah. Yang keempat ialah menghadap kiblat. Yang keempat itu sunnah menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat itu maksudnya hewannya itu dihadapkan ke arah kiblat, ditidurkan seperti orang meninggal mungkin. Ya, seperti orang meninggal. Dihadapkan kiblat, ditutupi, ditenangkan, dan itu seterusnya. Dan yang terusnya itu adab dan beberapa kesunahan. Yang nomor 5 ialah menggunakan pisau yang sangat tajam. Bukan hanya pisau, alat potong lain juga bisa, seperti golok atau pedang, asalkan itu tajam dan tidak menyiksa kepada hewan yang akan disembelih. Dan yang terakhir sunnah itu ketika menyembelih itu disunahkan untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar, taqabbalallahu minni aw minna. Jadi yang sunnah yang terakhir ialah di saat kita akan menyembelih hewan kurban tersebut, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, Bismillahi Allahu Akbar, taqabbalallahu minna aw minni. Bismillahi Allahu Akbar, taqabbalallahu minna aw minni. Kalau minni itu buat saya, kalau minna itu buat kita atau kami. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah atau kata yang tidak bisa dimengerti, kami mohon maaf dan silakan bertanya atau bisa atau bisa komen dan lainnya. Nanti kami akan berusaha untuk belajar dan memahami dari kurban itu sendiri dan akan memberikan jadi adab-adab atau sunnah yang nomor 5 itu
Di saat kita mau menyembelih hewan itu mengucapkan lafaz Bismillahi Allahu Akbar taqabbalallahu minni au minna. Jadi di saat kita menyembelih hewan tersebut kita disunahkan untuk membaca itu Bismillahi Allahu Akbar taqabbalallahu minni au minna. Kita sembelih langsung hewan kurban tersebut. Itu sunnah. Jadi sunnah itu ada 6. Yang pertama ialah tidak boleh memotong kuku atau rambut mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai hewan tersebut sembelih. Dan yang nomor 2 ialah disunahkan untuk memakan hati dari hewan tersebut apabila kita ingin mengonsumsi sebagiannya. Dan yang nomor tiga itu menyembelih dengan menggunakan tangan kita sendiri, yakni tidak mewakilkan pada orang lain. Yang nomor 4 tidak nomor 4 itu menghadapkan ke kiblat, menghadap kiblat. Yang nomor 5 menggunakan pisau yang tajam. Yang nomor 6 itu mengucapkan bismillahi sebelum kita menyembelih, itu mengucapkan bismillahi Allahu Akbar taqabbalallahu minna au minna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.